Ya. Opung pasti tahu dong. Ini nih mengenai anak abah. Jadi ada video Pung yang mengatakan bahwa si anak abah ini ingin mencarikan kerja buat abahnya. Lapet. Dan yang lebih gila lagi, si anak abah ini dia berkata di situ bahwa ingin menggantikan posisi Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan akan digantikan oleh abahnya, katanya yang nggak ada basic sama sekali di bidang keuangan. Itu menurut Opung gimana ini? Hei, mimpi. Kayak gini lah kalau kebanyakan makan obat tidur. Tapi gini nih Pung, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, saya ingin menyoroti dulu penampilan Opung nih. Ini agak beda ini. Belum lama ini Opung berpenampilan tompel, ya kan? Habis itu Opung meniru-niru gayanya Egy Sujana. Dan sekarang Opung mengingatkan kami kepada seseorang yang itu tuh, yang katanya ahli hukum tata negara itu. Siapalah, tahu kalian? Refli Harun. Oh iya, Refli Harun. Sekarang tuh Opung mirip banget dengan penampilan Refli Harun. Kalau boleh tahu, apa sih yang membedakan antara Opung dengan Refli Harun begitu? Apa? Bedanya yang di sebelah sana kayak jelangkung, yang ini kayak boneka beruang. Teddy bear. Tapi topinya itu loh Pung, topinya itu mohon maaf ya, ini mengingatkan saya kepada topi yang lagi jualan sapi. Enak aja topi tukang jualan sapi. Topi ahli tata negara ini. Oh, topi ahli tata negara. Nah terus kacamata tuh Pung, kacamata emang nggak ada yang lebih bulat lagi dibanding itu? Ini kacamata pengamat politik. Jadi apa yang ku amati itu, ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Komplit. Ahli tata negara, pengamat politik. Opung bisa aja. Tapi emang agak lain nih Opung ini, ya kan? Agak lainnya gimana? Waktu itu Opung berpenampilan tompel, ya kan, pakai tompel. Tapi yang dibahas malah Dokter Tifa. Terus nggak lama kemudian Opung berpenampilan Egy Sujana. Tapi yang dibahas Roy Panci. Sekarang Opung berpenampilan layaknya Refli Harun. Tapi yang akan Opung bahas itu malah si Abah. Ini gimana ini Pung? Ya wajar lah, namanya satu spesies. Satu jenis. Oh, satu spesies. Satu jenis yang tidak terpisahkan dan tidak bisa terdefinisikan. Iya. Nah sekarang sesuai pembicaraan kita di awal tadi, kita kan akan membahas mengenai anak abah yang ingin mencarikan kerjanya buat abahnya ya. Tapi sebelum itu mari kita tonton dulu video berikut ini. Ini adalah video dari anak abah yang katanya ingin menggantikan
posisi Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan akan digantikan dengan abahnya. Nah, ini videonya, Pung. Nah, baru nanti setelah itu silakan Opung komentari panjang lebar mengenai ini. Silakan. Tapi sekarang mari kita tonton dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda atau sinyal Anies diminta atau kode-kode dari Prabowo meminta Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani semakin jelas, kawan-kawan. Jelas. Tapi memang ada yang menghalangi Prabowo untuk kontan-kontan langsung meminta Anies Baswedan. Jadi dalam politik ini ada namanya tahu sama tahu, kawan. Tahu sama tahu itu apa maksudnya? Seperti Prabowo dengan Jokowi sekarang. Sebenarnya mereka komunikasi secara belak-belakan. Tolonglah bela saya Pak Prabowo, kata Jokowi. Tidak ada seperti itu. Mereka membaca tanda-tanda seperti kita ini memahami, saling memahami dalam tindakan, dalam ucapan kita. Nah sekarang kalau kita lihat Prabowo menginginkan Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani. Sekarang ini. Kenapa saya katakan begitu? Kalaulah banyak yang mengatakan Sri Mulyani ini orang yang tak tergantikan sebagai Menteri Keuangan, itu adalah hal yang paling buruk yang dilakukan, yang diamati oleh para pengamat. Kau yang bodoh. Seorang yang sangat luar biasa karena kita di internasional. Kalau untuk internasional mungkin bisa dikatakan begitu. Tapi kalau di dalam negeri kita lihat sendiri apa yang terjadi sama keuangan negara kita ini. Apakah hutang kita ini sudah lunas semuanya? Apakah kita tidak merasa defisit sekarang? Tidak kalang kabut, utang sana, utang sini, utang yang lama tak terbayar, utang baru terbentuk. Utangmu dulu di kiri. Tidak ada MPK sekarang 800 triliun. Mau tak mau, mungkin tidak akan Prabowo, tidak juga Sri Mulyani mengundurkan diri secara sukarela, harus dipaksa lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nah, itu videonya, Pung. Gimana nih komentar Opung nih? Coba. Apa katanya tadi? Sinyalnya sangat kuat. Kau pakai kartu apa? Sinyalnya sangat kuat, tapi kemampuan lemah. Bisa pula dia baca isi hati Bapak Prabowo. Dalam hati Bapak Prabowo, ya ini sebaiknya Anies yang menjadi Menteri Keuangan. Ini namanya tidak cerdas sama sekali. Coba bayangkan kalian, cuman bermodel-model seperti itu, narasi-narasi bodong. Kalau ku bilang ini narasi bodong, karena apa? Tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, dan juga lebih mengandalkan halusinasi. Coba, ya dari mana ceritanya Anies Baswedan menjadi ahli ekonom? Dia katakan katanya Jakarta berhasil, berhasil Jakarta. Kalau memang betul-betul Jakarta berhasil secara ekonomi, ya tidak akan ada yang namanya PHK, tidak akan ada yang namanya pengangguran, tidak akan ada yang namanya penyelewengan dana, Formula E, JIS, kelebihan bayar. Gak bisa gue bayangkan kalau sampai ini orang menjadi Menteri Keuangan. Sedangkan untuk kelas Jakarta, jadi dia berani bilang kelebihan bayar. Apalagi kelas negara. Habis. Nah, itu pendapat si Opung. Bagaimana menurut kalian? Telak sekali pukulan dari Opung. Emang aneh kan? Aneh.